Media sosial yaitu Pak Enda Nasution. Selamat sore Pak Enda. Selamat sore Mbak Dinda. Pak Enda, tadi kita saksikan bahwa ada beberapa demo yang terjadi, baik di Bandung maupun di Jakarta. Dan terkait di sosial media kita bisa saksikan sendiri Pak, banyak sekali berita yang berdatangan dari masyarakat, bukan portal resmi, bahkan ada beberapa masyarakat yang melakukan live streaming. Bagaimana Pak Enda menanggapi hal tersebut? Ya, jadi saya rasa memang dalam konteks sekarang ya, kalau kita lihat juga kemarin dari demo yang dalam minggu ini aja yang terjadi 2 kali kan, juga banyak informasi video yang beredar juga diambil oleh para teman-teman yang ada di lapangan gitu ya, jurnalis maupun yang melakukan fungsinya sebagai jurnalis gitu, walaupun bukan seorang jurnalis. Kejadian yang seorang supir ojol yang dilindas kemarin juga kan beredar lewat video yang diambil secara amatir ya, dari ada beberapa perspektif juga gitu. Nah, jadi memang dalam kondisi sekarang yang memang terbuka dan juga cepat beredar informasi lewat media sosial, itu salah satu yang menjadi sebuah sumber informasi yang ditunggu juga oleh masyarakat gitu. Nah, khususnya dengan live stream saya rasa ada beberapa efek yang muncul ya. Pertama memang kondisi emosionalnya langsung terasa karena kan ini tanpa diedit, tanpa diberi apa-apa, memang live kejadian yang saat ini sedang terjadi gitu. Jadi memang efek authenticity-nya cukup besar gitu, dan juga kita merasa ada kemungkinan untuk bisa diedit-edit atau ditambahkan atau di ada macam hoax AI yang bisa masuk dalam live stream ini gitu. Nah, jadi memang saya rasa salah satunya live stream di TikTok ini menjadi sebuah sumber informasi yang sekarang dipantau oleh berbagai kalangan masyarakat. Pak Enda, bagaimana cara mengetahui informasi aksi unjuk rasa yang beredar di media sosial itu hoax atau bukan? Bagaimana masyarakat bisa lebih cermat untuk membedakannya? Kalau yang sifatnya video ya, yang beredar dan di-forward dari satu grup ke grup lain atau dipostingkan ke sosial media, saya rasa salah satu caranya untuk kita bisa membedakan informasinya hoax atau tidak adalah kalau kita mendapatkan informasi yang sama dari berbagai sumber. Jadi kan kalau hanya dari satu sumber saja, ada kemungkinan informasinya salah atau disinformasi gitu ya. Tapi kalau dari informasi yang sama, apalagi ada dari berbagai perspektif, kita dapat itu dari berbagai sumber, maka bisa disimpulkan bahwa memang kejadiannya betul gitu. Nah, kalau kita cermati yang kejadian minggu ini ya, demo yang pertama itu banyak konten beredar di sosial media yang sebenarnya tidak terjadi pada hari tersebut, tapi merupakan demo-demo yang sebelumnya di-repackage lagi, diberikan keterangan bahwa ini terjadi di gedung DPR hari ini, padahal bukan gitu. Nah, tapi yang kemarin yang baru terjadi yang hari Kamis ya, kita bisa lihat sendiri bedanya bahwa bukan video rekaman, tapi malah video rekaman juga, tapi ada beberapa perspektif dan kemudian menyebar dengan cepat dan juga kita dapat dari berbagai sumber. Nah, bedanya lagi yang hari ini saya cermati, ya, kalau dalam bentuk live stream, maka kemudian kalaupun keliru informasinya biasa karena ada interaksi langsung ya, kita bisa nanya ini kejadian di mana gitu. Dan itu banyak juga ditanyakan dalam komen-komen di live stream tersebut. Maka kemudian kita tidak tahu persis kejadiannya bagaimana, tapi kita bisa menyaksikan gitu ya. Dalam arti hoax-nya itu informasinya bukan, kita nggak bisa bilang bahwa informasinya ini salah atau hoax, tapi ya itulah yang terjadi saat ini dan kita bisa menyaksikannya secara langsung gitu. Mungkin yang paling penting adalah tentunya kejadian ini di mana gitu ya, atau sekarang tuh live streamnya sedang lagi ada di mana. Tapi siapa yang ada di situ, apakah mahasiswa, apakah unsur masyarakat yang lain, lalu kemudian apakah terjadi bakar-bakaran, apakah terjadi kericuhan, itu yang kita bisa saksikan langsung tanpa ditambah lagi informasi dari siapapun yang memegang kameranya itu. Jadi sedikit sekali bisa kita bilang kalau dalam bentuk live stream ini adalah dalam bentuk hoax, kecuali nanti kalau direkam lalu disebarkan lagi ya, bisa jadi mungkin di repackage. Tapi kalau live stream langsung nggak, sulit kita bilang ini ada efek atau unsur hoaxnya di situ gitu. Pak Enda, seperti kita tahu bahwa kalau kita melihat tampilan dalam TV itu kan sudah tersaring ya
untuk beberapa adegan atau gambar yang kurang baik itu di-blur. Namun di sosial media kita tidak melihat itu. Seperti terjadi semalam, banyak sekali gambar amatir dari masyarakat. Apakah masyarakat perlu mengetahui hal tersebut, Pak? Di luar itu ya, karena kembali kan kalau teman-teman di media tentunya terbatasi oleh kode etik jurnalistik ya. Nah, sedangkan laporan masyarakat ini kan tidak ada aturan kode etiknya gitu. Jadi memang ya mentah ya, raw aja gitu. Di satu sisi ya kita bisa pertanyakan apakah perlu atau tidak. Tapi di sisi lain juga tidak ada yang bilang bahwa oh ini diedit atau ditambahi atau dikurangi atau didramatisir misalnya gitu. Ada itu juga. Nah, tapi kembali ke hoax ya, saya juga ingin berikan warning nih, karena kan sekarang mulai ada isu-isu dari kalangan tertentu di mana misalnya terjadi video kemudian dikasih di apa namanya captionnya itu kayak ada penjarahan misalnya terhadap artis tertentu gitu. Ini kan dalam konteks seperti sekarang ada live stream yang langsung, ada kejadian kemarin, kemudian sekarang demo masih berlangsung. Tiba-tiba katakanlah ada video yang beredar yang bilang bahwa ada etnis tertentu yang ada tokohnya yang dijarah atau dilakukan kekerasan yang lain gitu, dan kemudian beredar dalam lingkungan tertentu. Nah itu yang harus kita waspadai ya sekarang, supaya semua elemen masyarakat juga tetap tenang, waspada, stay safe, tapi juga jangan terlalu takut dan jangan terlalu emosional kalau mendapat berita seperti itu, karena takutnya malah ditakut-takuti seperti itu, kemudian muncullah overreaction terhadap yang terjadi sekarang gitu. Nah ini sekarang udah mulai muncul karena banyak orang yang trauma terhadap demonstrasi seperti ini ya. Tapi sebenarnya kan kondisi di luar titik-titik demonstrasi sebenarnya saya rasa harusnya masih dalam kendali dan tidak berbahaya gitu. Artinya caption pun bisa menggiring opini publik ya Pak. Ini yang harus Betul. Hati-hati ya. Diamati oleh berbagai pihak begitu. Pak, himbauan dong kepada masyarakat agar tak termakan informasi atau berita hoax. Ya jadi kembali dalam kondisi seperti sekarang ya, yang pasti kita harus saling menjaga dan juga saling menginformasikan. Biasanya nanti tentu ada tokoh-tokoh tertentu yang lebih banyak dipercaya. Nah, untuk tokoh-tokoh ini, apakah itu komunikasinya lewat WhatsApp, mungkin tokoh agama, tokoh masyarakat, saya rasa penting untuk selalu menahan diri dan menjaga agar tidak terjadi overreaction atau overblown action terhadap apa yang sedang terjadi ya. Khususnya tadi bahwa sekarang faktanya terjadi demo di beberapa titik, khususnya di depan DPRD kemudian di depan Polda Metro Jaya gitu ya. Tapi juga jangan sampai tersebar bahwa terjadi kerusuhan atau penjarahan atau ada kekerasan lain, misalnya pemerkosaan dan lain sebagainya di titik-titik yang lain yang ternyata disebarkan hanya lewat teks aja di WhatsApp misalnya, atau disertai dengan video yang padahal mungkin videonya ini bukan video yang baru saja terjadi tapi sudah terjadi lama, atau video yang tidak jelas gitu ya, tapi ditandai dengan informasi tersebut dan kemudian semata-mata hanya untuk menakut-nakuti aja gitu. Saya rasa itu yang harus kita cermati. Ayo kita berpikir kritis, walaupun mungkin yang menyampaikannya tokoh masyarakat mungkin pesannya baik ya agar kita berhati-hati, tapi kemudian kita harus semua elemen masyarakat harus kritis dan juga selalu kalau bisa cek lapangan, tapi kalau tidak mungkin ya sebaiknya coba cari sumber-sumber informasi yang lain supaya kemudian tidak hanya sandarkan diri hanya pada satu sumber informasi aja gitu. Baik Pak Enda, bagaimana memutus rantai penyebaran info hoax di situasi seperti ini? Nah, hoax ini kan sebenarnya yang diharapkan viral itu dalam arti pada saat saya menerima proses tersebut saya ikut menyebarkannya lagi. Jadi memang ada dalam konteks stop penyebaran video atau informasi hoax, ada satu adagium yang bilang stop di saya gitu. Jadi kita jangan ikut menyebarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa itu juga pada saat ada yang menyebarkan kita juga tanyakan atau coba netralisir ya. Ini informasinya dapat dari mana? Kalau kita ragu gitu, atau ada informasi tambahan ya. Dan yang ketiga mungkin kita juga bisa sampaikan ke teman-teman dalam komunitas atau dalam forum.
ayo kita coba cari informasi yang lain sebelum kita mengambil kesimpulan. Jadi saya rasa memang itu. Dan yang terakhir saya mungkin coba juga cek sumber informasi terpercaya ya dalam hal ini, mungkin teman-teman media nih. Makanya teman-teman media juga punya tugas yang berat untuk kemudian selalu memverifikasi, karena kalau yang dilakukan oleh teman-teman di media sosial ini kan nggak ada validasi, nggak ada verifikasinya gitu. Jadi saya sih juga harap banyak terhadap teman-teman media untuk melaporkan secara objektif dan juga akurat ya apa yang terjadi di lapangan. Baik, terima kasih Pak Endah Nasution, pengamat sosial sudah bergabung bersama kami di Breaking News Berita 1. Selamat kembali beraktivitas Pak Endah.